Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Bifari dari kelas AK 209 Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan analisis dampak kebijakan ekonomi makro Provinsi X dengan tema inflasi tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Pertama, kita akan menjelaskan latar belakang kondisi ekonomi Provinsi X. Provinsi X mengalami inflasi 9% dan pertumbuhan ekonomi yang hanya 2,5%, jauh di luar rata nasional yang 5%. Yang kedua, menyebabkan inflasi yang tinggi. Kenaikan harga BBM dan pangan mendorong inflasi, meningkatkan biaya transportasi, dan beban rumah tangga berpendapatan rendah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang rendah melemahkan produksi, konsumsi, investasi, dan ciptaan lapangan kerja. Yang keempat, pemerintah mengenakan kebijakan menaikkan suku bunga acuan dan memberikan BLT serta subsidi bunga kepada UMKM. Sini kita akan menjelaskan masalah ekonomi makro dan keterkaitannya. Yang pertama, inflasi yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Inflasi tinggi mengurangi daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, sehingga melemahkan konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Penurunan konsumsi berdampak pada menurunnya produksi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Risiko pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan perusahaan menahan ekspansi dan meningkatkan risiko pengangguran. Yang keempat, ada trade-off kebijakan makro. Kebijakan menekan inflasi seperti kenaikan suku bunga bisa menurunkan investasi dan konsumsi, memperberat pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Untuk selanjutnya, tren inflasi bulanan sebelum dan sesudah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti kita lihat di sini, ini inflasi bulanan pada provinsi X dari Januari sampai dengan Desember sebelum dan sesudah kebijakan. Tren inflasi sebelum kebijakan. Inflasi meningkat tajam dari 5,5% ke sekitar 9%, terutama karena kenaikan harga BBM dan bahan pangan. Kedua, efek kebijakan moneter dan fiskal. Setelah kebijakan kontraktif dan fiskal ekspansif dijalankan, inflasi menurun secara bertahap dengan adanya trend. Yang ketiga, keterbatasan kebijakan. Penurunan inflasi lambat menunjukkan bahwa sumber inflasi bukan hanya permintaan, sehingga perlu pendekatan yang komprehensif. Selanjutnya ada perkembangan pertumbuhan PDRB triwulan. Berikut grafik pertumbuhan PDRB triwulan yang diambil dari sumber BTS dan Bank Indonesia. Dan perlambatan ekonomi. Pertumbuhan PDRB menurun dari 4,8% ke 2,5% akibat tekanan inflasi dan kebijakan moneter yang ketat. Kedua, pertumbuhan meningkat secara perlahan ke kisaran 3-3,3% setelah penerapan kebijakan fiskal. Berikutnya, kebijakan BLT dan subsidi bunga kepada UMKM membantu konsumsi namun dapat mendorong pertumbuhan yang optimal. Analisis dampak kebijakan moneter dan fiskal. Kenaikan harga BBM dan pangan menyebabkan penawaran agregat bergeser ke kiri, sehingga menaikkan harga dan menurunkan output. Yang kedua, kenaikan suku bunga dapat menekan konsumsi dan investasi sehingga meningkatkan permintaan agregat secara signifikan. Yang ketiga, BLT dan subsidi bunga kepada UMKM mendorong permintaan agregat agar penurunan output tidak terlalu lemah. Berikut rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Yang pertama, ada stabilisasi harga pangan jangka pendek. Pemerintah perlu memperkuat operasi pasar, pengelolaan stok, dan subsidi distribusi untuk menekan biaya pasokan pangan. Yang kedua, ada reformasi struktural jangka panjang. Modernisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur irigasi penting untuk produktivitas dan ketahanan pasokan pangan. Yang ketiga, ada digitalisasi UMKM dan akses pembiayaan. Digitalisasi usaha kecil dan menengah serta perluasan pembiayaan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi berlebih. Selanjutnya ada refleksi dan kesimpulan akhir. Yang pertama, kompleksitas kebijakan ekonomi. Pada kasus Provinsi X ini menunjukkan tantangan menyeimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat kompleks. Perlunya kombinasi kebijakan, yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan struktural harus saling melengkapi untuk hasil yang optimal. Yang ketiga ada koordinasi pemerintah. Kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan otoritas moneter sangat penting dan dalam pengelolaan ekonomi. Yang terakhir ada evaluasi dan keberhasilan kebijakan.
Keberhasilan ekonomi makro diukur dari stabilitas harga dan pertumbuhan inklusif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya terkait analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap Provinsi X. Sekian, terima kasih.